Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim KKN Adireja Wetan Kecamatan Adipala Cilacap. Di video ini kami akan membagikan program kerja kami yang sudah kami jalani selama 35 hari. Kita langsung saja masuk ke bidang yang pertama ya. Ada bidang lingkungan. Program kerja bidang lingkungan yang pertama adalah penanaman cabai. Program kerja yang kami lakukan ini yaitu intensifikasi perkarangan yang memiliki tujuan untuk menjadikan perkarangan rumah sebagai tempat untuk menambah pendapatan masyarakat Adireja Wetan dengan cara menanam cabai. Program kerja bidang lingkungan yang selanjutnya adalah kerja bakti bersama warga desa Adireja Wetan. Program kerja mengenai sosialisasi sampah organik dan anorganik terhadap kelompok BKR dalam pemanfaatan dan pengelolaan sampah. Dan yang terakhir ada program kerja irigasi tetes serta penjelasannya yang akan dipaparkan oleh teman kami, Mas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Adireja Wetan yang saya hormati dan seluruh perangkat-perangkat yang ada di desa ini. Seperti yang kita lihat di sini adalah sebuah perkarangan yang dimanfaatkan untuk sebuah penanaman, yaitu penanaman dari pohon cabai. Jadi dari penanaman pohon ini kita membuat teknologi, kita sosialisasikan teknologi yang bernama irigasi tetes. Jadi irigasi tetes ini adalah proses dari pemanfaatan air atau proses dari penghematan air. Kita masuk ke dalam proses pembuatan irigasi tetes. Baik, untuk seluruh warga Adireja Wetan, jadi di sini ada galon ataupun ilustrasi sebagai penampung dari sistem irigasi tetes. Jadi sistem irigasi tetes ini membutuhkan yang namanya tekanan air sehingga dapat mengairi selang-selang drip irigasi ini. Oke, untuk yang pertama kita perlu menyediakan penampung air. Diusahakan tinggi dari penampung air ini setinggi 1,5 meter. Jadi agar pengairan ini mempunyai tekanan sehingga dapat dialirkan ke dalam selang-selang drip irigasi ini. Baik, kita coba untuk alirkan. Kita buka dulu sistem penampungannya. Oh ya, jadi satu lagi ini ada yang namanya Venturi injektor atau sebuah gabungan dari sistem irigasi tetes. Jadi Venturi ini berfungsi sebagai penyedot pupuk, sehingga dari penyedot pupuk ini kita dapat menyedot pupuk sehingga pupuk itu dapat dialirkan ke dalam selang-selang irigasi. Kita tidak perlu untuk memberikannya secara berjalan, tapi kita perlu memberikannya dengan cara tekanan air yang tinggi, butuh tekanan air yang tinggi. Jadi setelah air dari penampung ini dialirkan ke dalam melewati injektor ini, untuk menyedot pupuk, sistem penyedotan pupuk injektor ini ditaruh stop keran di sini agar pengaturan dari sistem penyedotannya dapat berjalan dengan baik. Lalu untuk yang alat hitam ini yaitu disebut sebagai Venturi injektor yang berfungsi sebagai alat untuk penyedot pupuk. Jadi di sini ada pengaturannya. Yang pertama ini ada aliran yang pendek ini. Usahakan yang pendek ini ditaruh di dekat sumber air. Jadi tekanannya lebih tinggi di yang pendek ini, dan untuk yang panjang ini dipasang di sebelah untuk mengalir. Lalu kita coba dulu untuk dari sistem irigasinya dulu. Dari penampungan kita buka sumber air, lalu dia akan mengalir ke pipa-pipa yang telah kita sambung. Jadi ini pipa-pipanya sesuai kebutuhan, mau yang ukuran setengah inci ataupun ukuran 3/4 juga bisa. Tapi sebagai gambar ilustrasi kami menggunakan galon sebagai penampungnya. Jadi airnya itu akan mengalir ke arah pipa-pipa yang telah kita buat, yang telah dialirkan. Baik, jadi nanti aliran air yang mengalir ini akan dibuka atau ditutup sesuai pengaturan penampungan. Jadi nanti air akan dibuka di stop keran ini, lalu akan mengalir ke selang drip irigasi ini.
Baik, jadi untuk air yang telah dialirkan dengan membuka stop keran yang ada di sini, air akan dialirkan ke selang drip untuk ditampung. Lalu selanjutnya dari proses penetesannya kita menggunakan emitter selang emitter ini. Jadi nanti prosesnya seperti ini. Dia akan menetes dari tampungan air yang di sini, ini akan berkelanjutan sehingga tanaman akan terus tergenang air tapi tidak terlalu berlebihan juga. Baik, ini adalah contoh dari sistem Venturi injector sebagai penyedot pupuk. Jadi mainnya itu dari sumber air yang ada di sini itu akan dialirkan ke pipa yang utama ini. Nah, fungsi dari stop keran di sini untuk menutup dari aliran ke sini, aliran air yang ada di sini sesuai dengan tekanan yang ada. Jadi kalau misalkan ditutup segini sekiranya sudah nyedot tinggi, itu berarti memang aturannya segini. Tapi kalau misalkan belum naik ke atas, maka keran ini ditutup kembali, ataupun sampai maksimal belum, kita tutup full aja. Nanti air yang naik akan ke sini dan otomatis Venturi ini akan menyedot pupuk. Kami juga melakukan sosialisasi mengenai sistem irigasi tetes kepada kelompok Gapoktan, kelompok gabungan tani, Desa Adireja Wetan. Bidang selanjutnya adalah bidang kesehatan. Program kerja yang pertama adalah pendampingan kelas ibu hamil. Pendampingan dapur penanggulangan stunting. Di Desa Adireja Wetan, stunting menjadi salah satu permasalahan pokok yang memerlukan perhatian khusus. Tingginya angka stunting di desa ini menunjukkan adanya masalah mendasar yang harus segera ditangani untuk memastikan tumbuh kembang anak-anak berjalan dengan optimal dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, penerapan pola makan sehat melalui program pemberian makan tambahan, PMT, bagi balita stunting di Desa Adireja Wetan menjadi sangat penting. Pendampingan kelas balita. Untuk mencegah dan menanggulangi balita dengan masalah gizi, diberikannya kelas balita yang memberikan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan orang tua tentang gizi yang baik dan pentingnya memberikan makanan bergizi kepada anak-anak mereka. Pendampingan posyandu balita, remaja dan lansia. Manfaat utama posyandu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Senam bersama warga Desa Adireja Wetan. Senam adalah bentuk olahraga yang mudah diakses dan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan usia. Melakukan sosialisasi tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat kepada siswa-siswi Desa Adireja Wetan. Dan yang terakhir ada edukasi penyakit tidak menular. Selanjutnya ada bidang ekonomi, ada pendampingan UMKM. Kendala yang dihadapi UMKM di Desa Adireja Wetan pada umumnya adalah masalah struktur pemodalan, lemahnya akses pemasaran, tidak adanya perizinan berusaha, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu kami mendampingi secara intensif kepada 3 UMKM yaitu UMKM Industri Pembuatan Lanting Adipala, Industri Pembuatan Keripik Tempe Cap Wayang dan Industri Rumahan Pembuatan Tempe.
Kami membantu dalam pembuatan NIB. Label makanan, pelatihan pembukuan sederhana untuk UMKM, pembuatan akun media sosial, dan pembuatan sertifikat halal. Program kerja yang kedua adalah pendampingan BUMDes, Sumber Makmur, Desa Adireja Wetan. BUMDes adalah suatu lembaga, badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa. Kami mendampingi BUMDes dalam sistem pengelolaan modal dan pelatihan pembukuan sederhana. Program kerja yang terakhir adalah sosialisasi rokok ilegal. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya cukai dan dampak buruk dari produk ilegal. Dalam sosialisasi ini ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan seperti pentingnya cukai, barang-barang yang dikenai cukai, jenis-jenis rokok, cukai asli pada rokok, serta tindak pidana apabila memperjualbelikan rokok ilegal. Kami melakukan sosialisasi kepada pedagang UMKM dan melakukan edukasi kepada seluruh perangkat Desa Adireja Wetan. Selanjutnya, ada bidang pelayanan desa. Program kerja kami yang pertama adalah piket Balai Desa. Piket Balai Desa yang dilaksanakan di kantor pemerintahan Balai Desa Adireja Wetan rutin dikerjakan setiap hari dalam rangka kegiatan membantu pegawai atau perangkat desa memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat serta kegiatan mengariskan dokumen, data kependudukan atau mendata surat masuk dan keluar. Yang kedua, adalah program kerja elektronik pelayanan desa Adireja Wetan atau PAW. Program kerja elektronik pelayanan desa Adireja Wetan dilaksanakan dalam pembuatan WhatsApp Busines dan web desa Adireja Wetan. Dan yang terakhir adalah program kerja pendampingan piket Balai Desa. Program kerja pendampingan piket Balai Desa perlu dilakukan dengan tujuan merapikan arsip dokumen surat menjadi lebih teratur dan rapi. Bidang yang terakhir adalah bidang pendidikan. Program kerja kami yang pertama adalah melakukan bimbingan dan pengayaan belajar. Program ini menyediakan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan bantuan lebih lanjut, dengan pendekatan yang personal dan terstruktur untuk mengatasi kesulitan tersebut. Kami mendampingi di 2 SD, yaitu SD Negeri 1-2 Adireja Wetan. Dengan pendekatan yang inovatif dan interaktif, program pengayaan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil akademik siswa. Program kerja yang selanjutnya adalah diskusi film. Diskusi film ini merupakan sebuah inovasi yang kami rancang sebagai pengalihan jika anak-anak benar-benar tidak ada minat sama sekali untuk membaca buku dan kondisi yang tidak memungkinkan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan membaca bersama. Yang ketiga adalah program kerja lomba public speaking. Adalah program yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum. Dan program kerja bidang pendidikan yang terakhir adalah sosialisasi literasi digital. Sosialisasi literasi digital merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara bijaksana dan produktif. Sekian video laporan program kerja kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.